lihat ke salib. Kalau dia tidak setia di sana, dunia ini tidak akan bisa diselamatkan. Jangan ikut kata orang di sana, kata Alkitab itu penting. Jadi orang bisa kuat adalah dia dengar firman Tuhan, kata Alkitab. Itu yang memberikan kuat. Kalau dia dengar di luar orang, Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu adalah Allah Yunion, itu berarti putar balik. Tidak ada di dalam firman Tuhan. Bicara adalah firman Tuhan. Firman itu adalah kekuatan Allah. Gimana? Roma 1 ayat 16 di belakang. Karena dia kekuatan Allah, di dalamnya itu adalah kebenaran sih. Kebenaran oleh kenapa? Yesus itu datangnya daripada Allah. Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Karena ada kebenaran, maka saya punya iman adalah iman yang pasti. Iman yang memberikan jaminan keselamatan, bukan iman yang tanda tanya. Ini saudara. Kebenaran Allah yang memampukan saya dan saudara untuk terus berjalan di tengah tantangan depan persoalan di zaman akhir menuju akhir zaman, bahwa dengan kekuatan firman Tuhan kita akan dilindungi dan kita akan menikmati lawatan Tuhan yang besar. Kita berdoa, ya Allah ya Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Malam hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, mari curahkan kuasa Roh-Mu. Biarlah menguasai masing-masing kami. Di tempat ini Tuhan, ruangan ini bahkan di luar ya Tuhan. Supaya kemudian Tuhan lihat kuasa Roh Kudus yang bekerja itu memampukan kami untuk bisa dapat mendengarkan, merenungkan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak izinkan kekuatan iblis bekerja untuk menghambat akan pemberitaan firman Tuhan. Maka untuk itu Tuhan, sekali lagi kami berdoa, demi Kristus Tuhan, kuasa itu dipatahkan, dihancurkan. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai alat berkat untuk memberitakan firman Allah. Hikmat marifat Tuhan punya yang Tuhan berikan kedaulatan dalam tangan Tuhan, supaya kemudian Tuhan lewat kebenaran firman Allah yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Gimana tim pakai pakaian pelayanannya? Slogan kita apa? Mau mati-mati, mau hidup-hidup. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, malam ini saya akan bawa tema itu. Mau mati-mati, mau hidup-hidup. Karena Kristus. Atau tetap Kristus, mau mati-mati, mau hidup-hidup. Kita belajar firman Tuhan, dua bagian. Yang pertama Daniel pasal yang ketiga, ayat 16, 17, 18. Nanti yang kedua, ya, Filipi pasal 1 ayat 21. Baik, kita akan baca secara bersama-sama. Yang pertama, kitab Daniel pasal 3 ayat 16, 17, 18. Kita mulai 1, 2, 3. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Dia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Yang kedua, Filipi 1 ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya baca sekali lagi. Karena bagiku
Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Haleluya. Saya tadi kembali kepada tema tadi. Yang itu lagi viral ya, khususnya di Rejua. Mau mati-mati, mau hidup-hidup. Saudara, ini kisah yang sama. Komitmen iman, mau mati-mati, mau hidup-hidup, tetap Tuhan. Haleluya. Saudara, pada waktu saya ikuti, saya begitu, tapi saya diam waktu pisah itu saya diam saya lihat. Waktu mau menuju Rejua, ini sudah berapa malam KPI berapa 5 malam ya di Seba ya, 5 gereja ya. Waktu naik perahu motor, ada yang tanya ke saya begini, supaya naik perahu motor, bagi saya itu kecil, karena itu Pulau Semau itu bolak-balik sampai ke Lombang. Jadi saya sengaja hanya diam-diam saja. Kemudian setelah datang ke sana, awal-awal berangkat menuju Rejua, mau menuju ke Mesara, dia mulai menempel ke sana. Saya lihat bulu putih mulai hujan, kemudian di situ ada yang mulai begini, Yesus tolong. Haleluya. Datang setelah menuju Mesara menuju itu di tengah-tengah situ mulai gelombang mulai begini, dia naik turun. Oh Yesus tolong dalam hati. Saudara, tapi kemudian setelah pelayanan di sana berlangsung di sana 5 malam, tapi ya luar biasa penyataan sikap komitmen yang muncul di situ. Mau mati-mati, mau hidup-hidup. Saudara, setelah itu kemudian mau kembali, saya lihat itu kan di sana cukup angin kencang keras ya. Memang sudah banyak informasi datang bahwa tidak bisa pulang ke jangankan ke Ende, tidak bisa ke Seba juga. Karena apa? Memang badai angin keras. Dan tapi kemudian saudara, kami tetap punya pergumulan untuk kami harus menyeberang. Karena masih ada hal yang kami harus perlu selesaikan untuk dari Seba menuju ke. Tapi karena informasi bahwa kapal feri, kapal-kapal sementara dihentikan. Tapi kemudian berjalannya waktu, ternyata kita berdoa, puji Tuhan, dukungan semua. Besoknya jalan. Dan sampai di pantai saya lihat begitu juga menarik ini menyeberang ini tangga sepotong menuju ini kapal perahu motor ini juga saya lihat ini sudah mulai jalan juga. Saya lihat Rani sendiri jalan mau belakang begini, tapi mulai muncul perintahan yang sama, mau mati-mati mau hidup-hidup jalan. Tapi kemudian puji Tuhan saudara, jalan itu saya lihat ternyata sepanjang kita jalan badai gelombang bagaikan berdiam bisu. Oleh karena apa? Saudara, di sinilah Tuhan yang menyatakan bahwa Dia turut bekerja untuk menyatakan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saya dan saudara melayani Tuhan, memberitakan Injil di sana, maka Tuhan perhitungkan itu semua. Saudara, saya secara diam-diam, secara pribadi saya berdoa. Walaupun pada saat itu memang saudara di Rejua itu pengurapan bagi saya ya, pengurapan penggenapan itu terjadi. Sehingga contoh bahwa di hari-hari mau pulang orang yang tadinya sebenarnya tolak ataupun tidak mau masih soal bertanya tentang pelayanan, tapi kemudian dia merasakan tentang urapan Tuhan lewat pelayanan itu awal lagi untuk sekian kali. Ini hal yang luar biasa. Ini yang saya lihat saudara, dikasih Tuhan pengurapan Tuhan itu yang terjadi. Saudara, ini kisah yang sama terjadi bagi Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Kenapa saya angkat firman Tuhan ini? Saya tergerak karena tadi yang kenyataan slogan ini. Oleh karena apa saudara, hari-hari ini kalau dengar, saudara kalau di YouTube ataupun lewat media sosial, ini yang ngomong ini hamba Tuhan besar, hebat-hebat. Nanti baru dong mulai pikir, mulai seolah bertanggung jawab bahwa saya tidak pernah omong begitu. Ada yang mungkin mengedit ini. Ini hamba Tuhan yang besar. Dia melakukan tentang Yesus Juru Selamat. Yesus itu adalah Allah yang union dan ada Allah yang besar. Ini konyol saudara. Saya coba mencari ini semua dan kemudian inilah saudara. Kita diperhadapkan dengan situasi ini untuk orang-orang muda. Dan bahkan juga tidak terlepas daripada generasi orang-orang tua. Saudara, apakah kemudian kita komitmen seperti lalu tadi? Aku cinta Yesus selama-lamanya. Inilah kemudian saudara, di sini orang-orang muda pada zaman yang itu kemudian muncul sikap yang sama oleh Rasul Paulus. Karena dia merasakan bagaimana Tuhan membentuk
Kalau Tuhan tidak panggil, yang kedua dulu. Kalau Tuhan tidak panggil Rasul Paulus, dia masih hidup yang lampau, maka dia tidak menikmati keselamatan surga. Tapi pada saat dia dipanggil Tuhan untuk datang dan dia dibentuk dengan cara yang berbeda, yang spesifik, maka disitulah dia rasakan betul ternyata hanya keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dengan tadi tema tadi itu, mau mati-mati mau hidup-hidup, tetap Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, jangan karena masalah misalnya contoh putus pacar ataupun karena hati sakit kemudian tinggalkan Yesus. Ini berbahaya, saudara. Ini berbahaya. Oleh karena apa? Kita akan kehilangan lagi suatu harapan atau pengharapan yang telah dijamin itu. Saudara, zaman yang zaman perjanjian lama, Sadraq, Meshach dan Abednego ini mereka diperhadapkan dengan suatu situasi yang tentu sangat berat. Oleh karena apa? Tawaran kepada mereka, pilih menyembah patung dewa itu atau dilempar ke dalam neraka, di dalam api yang menyala-nyala. Ini dua, saudara. Menyembah dewa itu kamu selamat, menyembahkan patung itu kamu selamat. Tapi kalau kamu tidak, maka kamu dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Apa yang kemudian saudara di sini? Inilah jawaban mereka, statement mereka. Makanya saya sering katakan dalam khotbah-khotbah yang bersama dengan tim di KPI sepanjang itu bahwa apa? Iman yang benar ini seperti ini, contoh seperti ini. Contoh iman yang kurang benar, bagi saya kurang benar adalah begini. Orang ikut Tuhan, ikut dalam persekutuan doa, rajin gereja, dia punya tujuan. Kalau bisa Tuhan, misalnya contoh dia sakit, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan jamah saya. Tapi kalau dia belum mengalami ataupun dia katakanlah tertunda atau tidak sama sekali, orang bisa saja dia mundur, orang bisa saja pindah gereja. Jangan pindah gereja, dia bisa pindah iman oleh karena situasi ini, kondisi ini. Tapi iman yang benar adalah begini, mau mati-mati mau hidup-hidup. Sekalipun Tuhan tidak menolong saya ataupun tidak menyembuhkan saya tetap cinta Yesus. Haleluya. Amin. Cinta Yesus. Karena persoalan bukan fisik yang disembuhkan, saudara. Masalah Tuhan terlalu mudah bagi saya. Dia kuku hitam, saya kuku hitam, dia mampu merubah hidup saya dan saudara. Tapi apakah saya dan saudara bisa diselamatkan atau tidak? Ini yang orang tidak memahami di sini. Sadraq, Meshach, Abednego mereka tahu kalau mereka menyembah patung itu, dewa itu yang tidak bisa menyelamatkan, mereka akan mati konyol. Tapi mereka tahu bahwa Allah pencipta langit dan bumi yang kemudian generasinya, zamannya perjanjian baru, dia datang ke dalam dunia. Yesus Kristus itu, dia menjamin keselamatan. Makanya saya bilang kok, orang semua menikmati berkat. Orang tidak percaya Yesus, jangankan orang Kristen sesama kita, yang bilang tidak rajin gereja, tidak ikut persekutuan doa, masa bodoh dengan ibadah pemuda, masa bodoh dengan yang lain sebagainya. Jangankan itu, saudara, di luar orang Kristen saja menghina-hinakan salib itu Kristus, tidak mau mengakui Yesus sebagai juru selamat. Dia bilang, toh saya selamat, toh saya punya umur panjang, toh saya diberkati. Saudara, saya katakan itu adalah anugerah Allah. Itu adalah kasih karunia Allah kepada kita. Tapi yang satu hal yang tidak bisa kita miliki, yang bisa dipegang dan tidak bisa kita alami, yaitu keselamatan kekal. Karena apa? Dia itu yang menentukan keselamatan itu, tidak ada yang lain. Yesus Kristus itu yang menentukan keselamatan surga. Banyak kebenaran demi kebenaran firman Tuhan. Kalau Yesus berkata bahwa segala kuasa baik di surga dan di bumi dan di surga telah diberikan kepadaku. Sebagai manusia 100% dia bicara demikian, padahal dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Untuk membaca di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan kemudian di dalam Yohanes berapa? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak akan bisa, saudara. Karena dia yang menentukan.
Inilah yang kemudian dalam zaman itu Sadrak, Mesak, Abednego bahkan Daniel dalam kisah yang lain punya komitmen bahwa apapun sekalipun Allah kami tidak menolong kami tidak akan menyembah patung itu. Kami tidak akan menyembah itu semua karena hanya menjerumuskan. Saudara, hal tentang hal ini saya ambil suatu contoh. Saya pernah cerita ya. Ada saya punya satu paman. Dia itu punya satu tingkat jabatan luar biasa. Tapi hidup dalam dunia okultis. Saya hidup sama-sama dengan dia. Setiap malam dia punya dukun itu orang hebat dari Pulau Semarang. Sudah mati semua. Saudara, mereka buat persembahan ayam bakar, dibuat panggang begitu rupa. Kebetulan kami anak laki-laki itu tidurnya di bagian dapur, di bagian kamar, dapur di situ kamar. Saudara, setiap jam 12 malam orang sudah pada tidur, istrinya sudah tidur semua. Orang dua ini dengan si dukun yang hebat ini, yang tujuan supaya ditarik jabatan itu hebat. Mereka mulai buat saudara persembahan. Saya dengan bisik-bisik dari kayu. Saya pasang kuping. Si dukun bilang begini, Om, ini kalau bisa ini barang kalau ngomong habis itu kalau dia terima, artinya pemiliknya diterima, yang dewanya diterima, berarti Om karya akan bagus. Kalau dia akan tinggal makan tulang-tulang toh. Saudara, mereka tidur, saya ambil, saya makan. Tinggal tulang. Hampir siang jam 3, tunggu aku bisik. Woi, dia makan nasi habis, ini dewa. Beda satu tahun, dewa itu makan. Ini contoh saudara. Ini saudara yang kemudian ini seolah-olah bahwa dia tidak lupa bahwa yang menentukan semua karir itu adalah Tuhan. Saudara, kemudian yang dalam masalah seorang makan daging berhala ini saya kena tegur oleh hamba Tuhan. Waktu saya dilayani, waktu itu pertama berdoa, saudara pernah makan daging bersama itu. Karena ini saudara. Tapi kemudian bagian tadi Om tadi, imbasnya saya mengalami pemulihan, kemudian ikut persekutuan melayani yang Tuhan pakai. Berbeda dengan terbalik yang tadi Om tadi. Dia pikir jalan tol, tapi hidupnya sampai dia mau mati itu mengalami stroke, mati dari sebelah selama lebih kurang 2 tahun. Tapi kemudian saya berjumpa dengan dia untuk kemudian menawarkan satu pengharapan depan. Om tidak makan menerima, dan pada akhirnya dia mau mati, dia dipulihkan kembali. Fisiknya dipulihkan, hidup rohaninya juga dipulihkan, dan dia berjumpa kembali dengan Yesus. Ini saudara kekasih Tuhan. Banyak hal di sini saya saudara, bahwa orang harus benar-benar orang percaya, orang Kristen, anak-anak muda harus punya satu komitmen. Jangan apapun pada gelombang tantangan persoalan, saya tetap cinta Yesus selama-lamanya. Inilah iman yang benar. Saya belum ditolong, saya belum disembuhkan, saya belum dipulihkan, tetap tunggu. Kalaupun tidak, tetap yakin bahwa Tuhan pasti. Kalaupun tidak, tetap saya cinta Dia. Bukti apa tadi kita nyanyi satu lagu tadi kok? Dia setia sampai mati, sampai di atas kayu salib. Dia butuh kesetiaan kita semua. Dia butuh kesetiaan orang-orang untuk melayani. Lihat itu salib. Kalau dia tidak setia di sana, dunia ini tidak akan bisa diselamatkan. Jangan ikut kata orang di sana, kata Alkitab itu penting. Jadi orang bisa kuat adalah dia dengar firman Tuhan, kata Alkitab. Itu yang memberi kekuatan. Kalau dia dengar di luar orang, Yesus itu bukan juru selamat, Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu adalah Allah Yunio, itu berarti putar balik. Tidak ada di dalam firman Tuhan. Kita bicara adalah firman Tuhan. Firman itu adalah kekuatan Allah. Mana? Di mana? Roma 1 ayat 16 di belakang. Karena dia kekuatan Allah, di dalamnya itu adalah kebenaran di situ. Kebenaran oleh kenapa? Yesus itu datangnya daripada Allah. Yohanes 1 ayat 1 itu, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Karena ada kebenaran, maka saya punya iman adalah iman yang pasti. Iman yang memberikan jaminan keselamatan, bukan iman yang tanda tanya. Ini saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka punya hal
keyakinan demikian, percaya. Apa yang kemudian sudah pernyataan mereka apakah membuat Allah diam di tanah? Pernyataan sikap iman orang seperti apakah kemudian Allah berlipat tangan? Tidak. Allah tunggu sikap iman itu. Allah membuktikan yang sama. Sehingga ada muncul slogan, toh, kita melakukan apa yang kita punya bagian, Allah melakukan apa yang Allah punya bagian. Saya dan saudara melayani sampai juga di sana dengan urapan yang kuasa, walaupun mungkin belum ada tanda-tanda ataupun bukan tanda-tanda, ada yang tidak langsung terjadi mujizat. Itu adalah bagian kita melakukan. Tapi bagian Allah adalah bagian Allah yang akan buat Allah buat. Entah hari ini, hari esok, itu bagian Allah. Bukan urusan saya dan saudara, tapi bagian Allah. Mereka punya komitmen yang sama, bahwa kami tidak akan menyembah patung itu, tapi kami tetap pada Allah. Apa yang kemudian yang terjadi, saudara Kristus cerita kisah ini? Pada saat itu, apakah membuat pernyataan sikap bahwa membuat Nebukadnezar gentar atau dengan pernyataan bahwa mereka punya Allah? Malah Nebukadnezar kalau kita baca di bagian firman ini, dia ejek lagi di Mesal ini. Kamu dibuang ke dalam api supaya dewa mana yang bisa tolong? Ini ejek, saudara. Sama begini, kamu ikut Tuhan Yesus, kamu imani dia tolong. Dengan kata-kata begitu, yang seperti tadi Rasul Paulus. Tetapi apa mereka tetap percaya? Kalaupun mati, mereka hidup dalam seperti Rasul Paulus. Hidupku Kristus, matiku adalah keuntungan. Karena dia tahu bahwa dia ikut dengan Tuhan, dia mati pun dia masuk surga. Berbeda dengan orang kafir, orang yang tidak atau di luar orang Kristen. Itu berbeda, saudara. Ini yang saudara cerita kisah ini. Pada saat itu Nebukadnezar marah itu, bikin api yang sekian kali lipat, buang mereka ke dalam lautan api, bernyala-nyala. Tapi anehnya, saudara, begitu dikasih temperatur yang begitu tinggi menurut cerita ini, Sadrak Mesyak dan Abednego dibuang di atas. Tapi orang yang antar ini dengan orang yang tidak sembarang orang yang antar mati di saat itu, walaupun belum masuk menyentuh api. Tapi anehnya orang-orang ini, orang-orang muda ini, karena iman mereka dibuang di hidup-hidup di situ. Malah mereka sedang bersenda gurau dengan mereka Tuhan yang bersama-sama. Nebukadnezar kaget lihat di sini, oh ini tadi 3 orang, tapi dia ada 4 orang. Sepertinya ini anak dewa. Karena pola pemahaman dia kan dewa. Berbeda dengan mereka. Pola pemahaman mereka adalah yang di situasi masalah sulit itu Allah sedang hadir dengan cara yang luar biasa, memberikan pertolongan. Alkitab mencatat di sini bahwa apa? Ketiga orang ini, Sadrak Mesyak dan Abednego, mereka setelah ditarik keluar, diminta keluar, jangankan terbakar, jangankan mereka punya tubuh, bau api saja tidak ada menurut Alkitab di sini. Ini satu kesaksian, tidak ada yang bisa menyentuh. Kalau Allah yang berperkara dan Allah di pihak kita, tidak akan bisa satu pun yang bisa melawan. Karena itu cara Tuhan yang luar biasa. Rasul Paulus yang sama juga dia meyakini, dia punya satu statement iman di sini. Sekalipun saudara, kalau kamu baca Rasul Paulus ini, kalau seperti saya zaman ini, mungkin saya sudah banyak mundur dari pelayanan. Oleh karena apa? Dia kan Rasul Paulus ini seorang yang intelek, pintar, terpelajar, orang yang sukses. Dia punya usaha yang begitu hebat, luar biasa. Orang yang berhasil. Tapi ikut Tuhan ini menderita. Ikut Tuhan ini sengsara. Oleh kenapa? Dia harus dipencanakan. Dia harus dibuang satu pulau ke pulau yang lain. Dirantai di belenggu. Tetapi inilah yang dia merasakan. Sukacita dalam Tuhan. Apakah kemudian Tuhan membiarkan itu? Tidak. Tuhan memberikan pertolongan bagi dia. Membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah Allah yang memberikan keselamatan. Ini yang Rasul Paulus. Ini apa Rasul Paulus bilang apa? Hidupku Kristus, matiku adalah keuntungan. Haleluya. Ini iman yang benar, saudara. Iman yang benar. Iman yang tidak benar begini. Ada satu contoh ilustrasi. Ada satu, saya ini orang sama semua ini. Karena semuanya kisah saya orang sama, jadi kan saya orang alu. Ada satu bapak tua orang alu. Sekarang dia berdoa minta, ini bukan musim hujan tuh. Dia berdoa di kebun. Bapak di surga, orang alu berdoa begitu. Bapak di surga, saya hari ini saya minta, karena ini sudah musim tanam,
maka saya minta tanda-tanda hujan turun. Dia bilang, apa terpuji namamu dalam nama Yesus. Kemudian apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba angin tiup awan muncul di seputar dia punya kebun situ. Dia berlutut di situ menyembah, dia bilang begini, terpujilah nama Bapa di surga karena hari ini doa saya terjawab. Pada saat dia aminkan dalam nama Yesus, tiba-tiba angin keras dan tiup awan menuju ke laut sana, pantai. Dia langsung ngomong begini, Tuhan, kau main-mainin saya, ini awan sudah di pantai, di laut sana. Jadi biar hari Minggu kau suruh mereka ikan-ikan itu yang pergi di gereja sana kau bayar puluhan. Ini saudara. Jadi dia merasa kecewa, kenapa? Tadi apa? Doa dia kemudian ini tiba-tiba awan pindah. Maka dia kecewa saudara. Ini iman yang tidak betul saudara. Yang kemudian jangan karena saya doa ini harus dapat suatu proses saudara. Rasul Paulus mengalami proses, sahabat Abednego juga mengalami suatu proses yang sama. Di mana yang tetap mereka iman? Cinta Tuhan selama-lamanya. Kristus tetap di atas Kristus. Mau mati, mau hidup. Itu iman yang benar, saudara. Bukan yang tadi iman yang tidak benar itu. Ikut Tuhan, kemudian maunya ini. Maunya instan. Maunya ini dan itu. Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah mengajarkan anak-anak Tuhan itu jalan tol ke instan. Tidak. Dia membentuk, memproses, mengalami pada gelombang tantangan persoalan, tetapi dia selalu ada di situ memberikan pertolongan. Kan cerita kita kalau banyak cerita dan kisah tulis perjalanan saya toh, Tuhan tahu itu semua. Kalau dia terlalu muda saja dia pakai tangan begini sentikan, terlalu muda. Tetapi dia datang sampai ke titik persoalan itu. Dia tunjukkan supaya andalkan dia. Dia tunjukkan bahwa apa? Ada pas persoalan masalah pencobaan dia ada di situ. Dia memberikan pertolongan. Ini bukti saudara kisah yang sejarah di kitab Daniel ini. Dan yang mencatat ini kesaksian yang luar biasa bahwa Allah memberikan pertolongan luar biasa karena pernyataan iman yang sangat luar biasa. Tuhan ceritakan mereka turun dan menyelamatkan 3 orang ini. Ini kesaksian yang luar biasa. Ini yang sebelah. Rasul Paulus juga mengalami yang sama. Di saat dia dibelenggu di penjara, kalau kita dengar cerita kisah ya di Filipi, ini cerita yang Filipi ini mungkin salah satu pernyataan sikap isi. Pada saat dia dibelenggu di rantai, setelah orang sudah pukul dia habis-habisan dengan Silas di dalam penjara, dibelenggu kakinya, tinggal tangannya dengan mulutnya yang memuji Tuhan. Apakah kemudian dibelenggu pasung kakinya, kemudian di segala macam, apa dia tidak bisa? Tangan dia masih angkat di sini memuji Tuhan dalam keadaan pasung. Dia masih memuji dan menyembah Allah pada saat jam 12 malam. Apa yang kemudian? Allah turun dengan caranya menggentarkan semua sisi-sisi penjara bagian gempa bumi yang dahsyat. Dan disitulah para orang-orang di situ boleh melihat bagaimana kebesaran Tuhan. Kepala penjara sampai lari gemetar dan memberi diri. Apa Tuhan apa yang harus kami perbuat supaya kami diselamatkan? Kunci hanya satu, Rasul Paulus tawarkan. Akui dan percaya dia, Yesus Juru Selamat. Kamu dan seisi rumahmu pasti diselamatkan. Haleluya. Ini saudara, jadi segala macam persoalan beban yang sedang kita alami dan seterusnya, ini adalah bentuk cara untuk Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan tidak pernah ingkarkan. Saudara, saya punya sering saya katakan begini. Kalau kita baca di Upah menyebut Yesus, Rasul Paulus Petrus tanya kepada si penonton Yesus, Tuhan kami sudah ikut Engkau. Apa yang kami peroleh? Tuhan tidak pernah marah kepada Petrus. Tetapi Tuhan berkata begini, orang yang karena Injil, karena aku, karena kerajaan Allah, dia tinggalkan keluarganya, suami, istri, saudara, dan bahkan dia punya ladang. Tuhan tidak berkata yang akan datang, tidak. Dia bilang pada masa ini juga 100 kali lipat aku akan berikan. 100 kali lipat dia berikan. Yang kedua dulu bahwa dia bilang yang kedua, di masa yang akan datang kamu akan memperoleh hidup yang kekal kerajaan surga. Haleluya. Jadi ikut Tuhan saudara, prosesnya luar biasa. Karena di situ ada kalimat yang tetap ubah untuk Yesus. Sekalipun disertai dengan penganiayaan, disertai dengan penderitaan,
disertai dengan kesulitan, disertai dengan pencobaan, tetapi orang-orang yang melayani Tuhan akan memperoleh itu semua. Saudara, tanda saya punya ucapan. Om Petrus, Om Frans, semua yang melayani konsorsi segala macam, tanda dalam semua bisnis dan karir semua. Ucapan ini firman Tuhan. Bagaimana Tuhan menggenapi itu semua. Akan terjadi, akan terheran melihat betapa Tuhan punya cara itu. Semua yang sama-sama bersinergi bersatu padu melayani, Tuhan buat perkara yang luar biasa. Ini salah Tuhan. Kenapa? Ada sikap iman dan hati. Apapun situasi, masalah, persoalan, beban apapun, saya tetap cinta Yesus. Mau mati-mati, mau hidup-hidup, tetap Yesus. Supaya kita ada di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita merenungkan akan kasih Tuhan. Firman yang sangat sederhana, tetapi ada sesuatu yang sangat besar di dalamnya. Firman yang memberikan kekuatan bagi saya dan saudara di saat kesulitan hidup, di saat beban dan persoalan tantangan. Ada Yesus Tuhan yang memberi pertolongan. Dengan cara Tuhan yang Tuhan beri, kunci penting adalah tetap punya prinsip iman. Hidup dan mati tetap Kristus. Mau mati, mau hidup. Saya tetap cinta Yesus selamanya. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau Sadraq, Meshach dan Abednego, mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah, ditempatkan di tengah situasi yang membuat mereka terlantar menyembah ilah lain atau menyembah Allah. Resiko adalah mereka akan mengalami bencana. Atau seperti Rasul Paulus, tetap hidup pada masa lampau, hidup terus dalam kebencian ataupun kejahatan. Tetapi apapun kemudian pilih Yesus. Hidup di dalam berbagai macam proses penderitaan, tetapi ada sukacita, ada jaminan. Saya dan saudara dalam tawaran itu, tapi saya percaya kita semua bahwa apapun situasi dan kondisi, persoalan, beban, bencana, apapun krisis hidup, tetap punya komitmen bahwa hidupku karena Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup dan mati tetap cinta Yesus selama-lamanya. Haleluya. Karena Yesus telah menunjukkan kesetiaan itu, Dia rela menderita dan kemudian disalibkan, mati di sana, tetapi Dia membuktikan bahwa Dia hidup karena Dia datang daripada Allah. Dia Allah yang telah menjadi manusia. Dia berkuasa memberikan pertolongan bagi saya dan saudara. Apapun saudara dan saya punya masalah, beban, persoalan, jangan takut, karena Dia Allah sedang ada, dan Dia akan datang di dalam titik pusat persoalan masalah yang sedang saya dan saudara hadapi. Dia memberikan pertolongan indah pada waktu. Dia juga memperhitungkan setiap kita yang dengan sungguh-sungguh setia taat melayani, memberitakan firman Allah, melakukan pelayanan Tuhan. Dia perhitungkan itu semua. Dia tidak tunggu-tunggu atau tunda-tunda, tapi Dia mengatakan pada masa ini juga orang yang melayani Aku, orang yang ini kerajaan Allah, ini Injil, dia tinggalkan itu semua, dia mendapat 100 kali lipat. Haleluya. Betapa luar biasa. Dan pada masa yang akan datang, dia memperoleh jaminan kehidupan hidup kekal, surga itu menjadi milik. Haleluya. Maka di dalam masa 1000 tahun kerajaan itu akan menjadi orang-orang yang mendapat tempat-tempat yang sangat terhormat karena melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan kami bersyukur Tuhan bahwa kami ada terus diajarkan tentang tekun dan setia hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami terus tetap setia dan tekun seperti Tuhan, tetap setia sampai mati di atas kayu salib. Kami diajarkan demikian. Sekalipun kami melewati onak dan duri, sekalipun kami melewati berbagai macam gelombang badai yang ada, segalanya bagaikan angin sakal dan lain sebagainya, pencobaan,
untuk melayani. Engkau yang berkata dalam firman-Mu ya Tuhan, bahwa bersukacitalah karena namamu telah terdaftar di dalam buku kerajaan sorga, atau terdaftar di dalam kerajaan sorga. Betapa luar biasanya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau dapat semua Tuhan kami pada saat ini Tuhan, yang juga mungkin mengikuti acara ini ataupun ibadah ini Tuhan, dia yang sedang mengalami suatu beban persoalan hidup yang tidak bisa dia secara manusia tidak bisa untuk bisa diselesaikan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua Tuhan mampu dan sanggup lebih daripada itu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah ada lewatan Tuhan, ada sesuatu hal yang dirasakan, ada suatu pemulihan. Dan terima kasih yang sakit fisik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ada urapan, ada kesembuhan, ada jemaat Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Dan terima kasih Tuhan, orang-orang muda Tuhan yang sedang mengambil suatu komitmen, yang sedang belajar di kaki Tuhan, yang sedang belajar mempersekutukan diri dengan Tuhan, yang mungkin masih labil Tuhan, tetapi Tuhan yang sedang membentuk, memoles dengan secara luar biasa, menempa untuk menjadi orang-orang yang bersaksi sesuai dengan apa yang Tuhan sanggupkan kepada mereka untuk melayani, untuk berkomitmen bahwa mati dan hidup setia sampai mati. Kami tetap melayani Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas semua yang ada dalam Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa malam hari ini bagi hamba-Mu Tante Erna yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, terima kasih. Mari lawatan-Mu Tuhan bagi hamba-Mu, biarlah Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, pulihkan, sembuhkan dia Tuhan, jamah dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan segala kekuatan iblis bekerja. Kami tolak kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah dia mengalami pengurapan, dalam pengurapan Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, oleh pilu-pilu-Mu hamba-Mu sembuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, semua yang sudah melayani, yang sudah menjalankan tugas amanat agung Tuhan di Pulau Sabu Rejua. Oh Tuhan, kami percaya janji-Mu tergenapi, bahwa masa ini Tuhan melipat gandakan semua. Biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan sebagai seorang hamba Allah yang hina-hina ini Tuhan terbukti lambat pelan pasti Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, tanda-tanda bukti sedang mereka alami semua, bahkan yang standby atas kerumunan pada saat pelayanan di kaki dia ini menikmati yang sama, jadi supaya diperhitungkan Tuhan, supaya Tuhan tahu bahwa Allah itu tidak pernah berdusta. Yesus setia sampai mati, itulah bukti bahwa janjinya dia tepati, bahkan tidak pernah omong kosong. Yesus naik ke surga memberikan pencurahan Roh Kudus bagi orang percaya, bagi setiap gerejanya untuk melayani. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa baiknya Engkau Allah yang luar biasa, yang rela turun dari singgasana yang mulia, turun sebagai manusia Yesus Kristus untuk menderita dan mati di atas kayu salib. Kami bersyukur atas salib Golgota yang mulia, yang agung. Dunia orang siapapun hebat menghina-hinakan itu salib, tapi kami mau mengagungkan, memuliakan salib itu yang penuh dengan satu kemegahan yang luar biasa. Di salib itu kami diberkati, di salib itu kami diampuni, di salib itu kami mengalami suatu kehidupan jaminan keselamatan kekal. Haleluya. Dan oleh kebangkitan-Mu ada kemenangan yang kami peroleh. Kebangkitan-Mu menghidupkan kami, membawa kami untuk hidup, memiliki suatu hidup yang penuh dengan harapan. Terima kasih atas anugerah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang punya pergumulan tentang kehidupan masa depan anak-anak. Kami percaya bahwa hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan menjamin itu semua bagi setiap orang-orang yang setia, tekun dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan perhitungkan setiap jeripayanya. Semua Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan bagi setiap perkabaran Injil di seluruh dunia, di Indonesia dan Sabang sampai Merauke, di NTT, bahkan kabupaten ini kami minta lawatan Tuhan, supaya biarlah lewat perkabaran Injil itu, amanat agung itu boleh terlaksana jadi
untuk penebaran kerajaan Allah, demi untuk kemenangan jiwa-jiwa, keselamatan terjadi, pemulihan terjadi. Indonesia penuh dengan kemuliaan. NTT, bahkan Flores, bahkan juga Kabupaten Sika ini. Biarlah Tuhan lewat wadah ibadah seperti ini, lewat wadah persekutuan doa ini, Tuhan membentuk, Tuhan pakai, Tuhan urapi, kuduskan untuk melayani, menjadi berkat mulai daripada kota ini. Satu bukti Tuhan telah bukti di Saburai Jua. Tuhan telah menyatakan ini sebuah hal luar biasa. Kami percaya, kami telah melakukan setiap bagian pelayanan yang merupakan bagian kami. Kami percaya Allah sedang beracara dengan cara bagiannya Allah dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa yang telah dilayani di sana, di dalam gereja-gerejanya, dimanapun rumah tangga, yang sakit dan mengalami suatu proses kesembuhan di sana, kami percaya itu. Bahkan kehidupan rohani dipulihkan, kebangunan rohani terjadi di sana, kerinduan yang sama, mereka mau supaya ada kegiatan yang sama di waktu yang akan datang. Tuhan perkenankan itu, kami tetap berdoa. Allah buat lawatan yang besar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap punya pergumulan bagi bangsa kami Indonesia. Pemimpin-pemimpin kami dari tingkat presiden sampai ke bawah, kami tetap berdoa supaya semua takut akan Tuhan, semua mau memiliki hati yang benar-benar melihat kepada hidup ini untuk mengandalkan Tuhan. Apapun agama dia Tuhan, maka segala proses pemilu yang akan datang kami tetap berdoa, semua boleh dalam proses yang sampai tuntas, sampai aman, nyaman, terpilih pemimpin yang benar-benar Tuhan kehendaki, baik di DPR, bahkan juga pemimpin sampai tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan presiden dan wakil presiden. Tuhan pilih orang-orang yang terbaik. Dan terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami percaya itu semua. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan tahu setiap masing-masing semua yang ada, dengan beban-beban pergumulan yang ada, rumah tangga per rumah tangga, Tuhan lawat di sana. Semua usaha-usaha bisnis diberkati Tuhan, yang urapan yang luar biasa, pendidikan-pendidikan yang sukses, jenjang-jenjang yang ada diikuti sukses diberkati Tuhan. Bahkan seluruh bidang-bidang pekerjaan yang ada, PNS, Polri, TNI, dan semua yang lain, seluruh diberkati. Bahkan yang tukang-tukang penelayanan diberkati Tuhan. Dan terima kasih, wadah ini dengan setiap karunia-karunia yang Tuhan lengkapi bagi setiap yang ada untuk melayani, semakin hari semakin diperlengkapi, semakin dipenuhi untuk melayani Tuhan. Dan terima kasih Bapak atas semua lawatan-Mu. Terima kasih ya Allah. Ada begitu banyak beban doa, Tuhan tahu setiap hati kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan menjawab indah dan tepat pada waktu ini. Haleluya. Ini sembahyang doa kami Bapak, terpuji nama-Mu di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan.